Baik. Nah, pada materi Big Data Analytics Study ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu berdasarkan beberapa kita pelajari dari beberapa materi yang ada di internet juga sebenarnya, dan beberapa case study yang dianggap cukup sukses ya dalam proyek-proyek penerapan Big Data di internasional. Sehingga pada poin ini tujuannya adalah kita bisa melihat kalau kita pengen men-set satu environment Big Data Analytic ya, yang tujuan Big Data environment yang tujuannya untuk Big Data Analytic include di dalamnya nanti data science proses sebenarnya, itu kita bisa belajar dari materi ini. Nah, yang menarik adalah kita harus menyadari bahwa untuk memiliki kemampuan ya, misalnya dalam satu lingkup organisasi atau suatu data center, kita membutuhkan kemampuan untuk memproses data dalam skala besar, dan kemudian membutuhkan untuk kepentingan komputasi yang mendukung data analitik tertentu, maka kita harus memahami bahwa kita berhadapan dengan environment yang cukup kompleks ya. Jadi ini bukan sekedar kita, saya sering ini, kemarin kalau misalnya ini sebagai contoh ya, di beberapa kegiatan misalnya untuk mendukung penanganan COVID gitu, itu di satu daerah mereka diskusinya lebih cenderung untuk datanya dikumpulkan dalam bentuk raw material, terus kemudian langsung diolah dengan menggunakan Tableau misalnya gitu ya, atau menggunakan Power BI. Itu enggak masalah untuk menghasilkan reporting. Tapi kalau kita bicara serius tentang Big Data Analytics, maka sebenarnya dari hulu ke hilir, dari proses pengambilan data sumbernya, itu juga harus menggunakan environment Big Data. Sehingga kalau itu bisa diwujudkan, otomatisasi pengambilan data sampai analitik bisa dimunculkan begitu ya, atau bisa terwujud. Nah, mungkin dengan nanti materi ini kita bisa fokus ya, dan ini juga salah satu fokus kita di Lab Sistem Komputer dan Jaringan. Kita ingin punya suatu platform yang full stack ya, dari awal hingga akhir itu Big Data itu bekerja dengan terintegrasi. Nah, ada yang menarik sebelum kita bicara itu, ini adalah high level computational architecture yang bisa kita pelajari dari beberapa teknologi yang sudah mature ya. Dalam hal ini yang dipakai oleh di Teradata. Teradata adalah salah satu pionir juga platform Big Data. Selain ada Cloudera, kemudian ada Hortonworks ya. Ini sangat teknologinya cukup mature ya. Nah, yang ingin saya kenapa saya pakai ini, karena ini pengelompokannya cukup enak untuk dipahami ya. Jadi pertama coba yang dilihat yang kotak-kotak yang berwarna-warni. Nah, jadi ada yang menarik, ini adalah data sources ya, misalnya ada dari sistem data SCM, CRM gitu ya, kemudian ada koleksi image, audio, video, kemudian mesin log ya, misalnya, kemudian ada teks, kemudian web dan sosial media misalnya begitu. Nah, ini ada yang menarik, itu ada kita bisa melakukan semacam event processing ya. Event processing ini suatu pola atau suatu mekanisme kita men-trigger kapan data itu dikoleksi dan kemudian nanti dimasukkan dalam data platform. Nah, jadi data platform ini berfungsi untuk nanti menyediakan platform agar kita bisa mengintegrasikan atau mengkolek ya semua hal ini, semua sumber data ini bisa di-manage dengan lebih mudah. Dan kemudian nanti dari platform ini biasanya kemudian kita kenal ada yang namanya Hadoop Distributed File System, ada di situ begitu ya, dan lain sebagainya. Dan pendukungnya tentu saja. Dan kemudian nanti baru berintegrasi dengan Integrated Data Warehouses. Ini adalah lokasi kita melakukan Big Data Storage ya, atau Big Data Databases. Dan kemudian nanti kita baru punya yang namanya Discovery Platform atau platform untuk melakukan semacam analisis-analisis yang dibutuhkan. Nah, nanti dari sini kita bisa feeding untuk beberapa kepentingan bisnis. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa arsitekturnya adalah
kita mencoba untuk memindah atau mengkoleksi data-data sumber ini ke dalam data platform kita, kemudian nanti di-manage dan diakses melalui integrated data warehouse yang dilengkapi dengan discovery platform. Nah, biasanya discovery platform ini bisa BI, business intelligence, atau mungkin malah data science tools ya, semacam itu. Dan disinilah nanti peran machine learning, deep learning itu bisa dijalankan untuk mendukung marketing dan lain sebagainya. Nah, ini adalah high level conceptual architecture untuk big data solution. Nah, dari hal ini kita bisa mempelajari bahwa kalau kita mau menyediakan infrastruktur big data analitik yang cukup kuat dan lengkap, maka minimal kita harus memperhatikan ada 4 komponen utama ya. Jadi ada event processing, jadi kita harus punya skenario kapan data sumber itu bisa kita koleksi, apakah berbasis trigger event tertentu atau bisa menggunakan, kita mengimplant di sini streaming event gitu juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian kita penggunaan data platform nanti akan apakah menggunakan MapReduce atau yang lain, dan kemudian bisa menggunakan integrated data warehouses untuk data storage-nya, dan yang terakhir adalah discovery platform. Nah, ini adalah high level ya. Jadi kalau high level itu saya juga pernah mengkomparasi gitu ya, antara Teradata, kemudian ada Cloudera, Hortonworks, atau bahkan native big data pada umumnya, itu rata-rata sama ya, seperti mungkin minggu yang lalu kita bahas ya, bahwa dalam flow prosesnya kita akan punya event processing, kemudian atau ingestion gitu ya, setelah ingestion kita punya data storage ya, atau data warehouse, kemudian setelah itu punya data platform untuk processing, baru kita punya analytic platform atau discovery platformnya. Nah, ini sebenarnya ya hanya 4 komponen ini di dalam big data platformnya, jadi semacam itu. Nah, kemudian ini ada menarik ya, ini ada semacam case study, kita bisa melihat, ini saya ambil dari buku, nah ini bukunya, mungkin kelihatan nggak ya, nggak tahu ya, jadi ini bukunya Data Science and Big Data Analytics, itu dari EMC, nah jadi cukup bagus untuk dipelajari dan dipakai sebagai pegangan, karena memang fokusnya pada big data analitik, tapi juga memberikan fondasi ya untuk infrastrukturnya seperti apa. Nah, ini ada menarik ya. Jadi di case study ini adalah ada satu company namanya Luxottica. Ini untuk keperluannya waktu itu untuk marketing effectiveness ya. Jadi bagaimana mengefektifkan strategi marketingnya. Nah, ini ada menarik nih, ada beberapa pertanyaan gitu ya yang muncul dari ini. Yang menarik ternyata berdasarkan buku ini, ketika kita mendesain suatu skenario big data analitik itu selalu dimulai dengan pertanyaan bisnis, atau kalau bahasa kita ya pertanyaan penelitian. Nah, ini sehingga nanti kita bisa lihat setiap case study itu punya kekhasan atau specific purpose. Nah, sehingga kadang karena specific purpose, maka infrastruktur pendukungnya pun juga relatif spesial atau khusus. Nah, ini yang cukup menarik, sehingga cukup banyak perbedaan di sana sini nanti. Nah, ini adalah menarik ya, kalau kita bicara big data analitik ya, ini yang menjadi terminologinya big data by itself is ya kemarin ya size, type, speed, and worthless-nya gitu. Kemudian kalau kita big data ditambah dengan analytics-nya, maka kita akan punya value. Nah, value ini dalam konteks big data kita akan coba effectively, efficiently capturing gitu ya, mendapatkan data dengan efisien dan efektif. Kemudian dalam proses penyimpanan data besarnya juga yang efisien gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan analisis big data dengan sangat cepat ya. Sehingga memang teknologi demand-nya atau teknologi request-nya sangat-sangat tinggi begitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita tidak bisa memproses data itu dengan dalam artian kalau misalnya platform yang kita pakai tidak bisa, kemudian kita bilang bahwa data itu tidak bisa kita proses. Jadi salah satu kepentingan hadirnya big data adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh platform-platform yang existing gitu. Misalnya selama ini kita membuat laporan bisnis itu misalnya dengan menggunakan Excel gitu ya, atau spreadsheet. Tapi spreadsheet itu punya keterbatasan, katakanlah row-nya 1 juta. Nah, maka
ya kita tidak bisa kemudian wah row-nya habis sehingga sudah nggak bisa lagi dikerjakan gitu. Nah, itu bukan begitu, tapi dengan tidak bisa itu maka kita harus pindah ke big data platform ya. Nah, kemudian kita bisa mengkombinasikan antara cukup banyak data sources ya. Jadi tidak hanya data source yang biasa, dalam hal ini database semata, tetapi juga data-data sumber yang cukup kontemporer ya, atau yang terkini gitu ya. Misalnya dari sosial media, kemudian dari RFID, sensor gitu ya, kemudian GPS, kemudian juga yang lain, atau textual data itu semacam CCTV atau mungkin capturing something. Nah, kemudian ini dibutuhkan untuk integrasi. Ya, ini menjadi menarik nih. Jadi kata kuncinya adalah integrate data as quickly as possible. Nah, untuk kemudian keperluan analisis. Nah, ini jadi masalah di kita. Kita sering punya, saya sangat senang dengan ini terminologi integrated data ini karena selama ini kita melihat bahwa data itu terintegrasinya itu tuh hanya dengan cara menyatukan semua sistem informasi. Nah, jadi efeknya adalah butuh effort yang sangat banyak dan waktu yang sangat luar biasa dengan resiko yang sangat besar bahwa kita harus akhirnya membangun sistem baru yang dimulai dari from scratch. Nah, dan itu harus sehingga sistemnya jadi sangat besar ya. Sistem seperti sistem enterprise skala besar, semua fitur, semua menu harus ada di situ. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya karena makin gede makin besar sistemnya, maka kompleksitasnya makin tinggi, maka handling sistemnya juga makin sulit begitu. Nah, ini yang terjadi kita di misalnya contoh simpel adalah contoh di kampus kita ya, kita menginginkan si master itu menjadi semacam itu ya, mengintegrasikan tetapi fiturnya jadi sangat banyak sehingga kompleksitasnya menjadi sangat besar. Efeknya ketika suatu saat kita pada masa periode KRS misalnya, maka load fiturnya di situ sangat tinggi, yang terjadi adalah ya kadang akhirnya secara keseluruhan si master kemudian menjadi bermasalah, tidak bisa diakses atau error begitu ya. Nah, karena memang habis resource-nya untuk dipakai untuk melayani satu fitur tertentu. Nah, sebenarnya jalan keluarnya bukan kemudian memaksa terus untuk kemudian sistemnya diintegrasikan, tetapi diintegrasikan itu dalam konteks adalah datanya. Nah, big data capabilities adalah ada di situ. Jadi kita bisa menyatukan atau mengintegrasikan data, jadi bukan mengintegrasikan sistem, gitu ya. Nah, ini kan cocok sebenarnya untuk kita di negara juga sama ya, kita isunya semacam itu. Banyak sekali sistem-sistem informasi pemerintah yang tidak terintegrasi, tidak nyambung satu sama lain, dan memang sulit kalau mau dijadikan satu. Seperti di Singapura cukup sulit karena di Singapura itu cakupannya kecil gitu ya. Mungkin regionnya atau daerahnya juga tidak banyak gitu ya. Tapi kalau kita kan dari berapa 36 provinsi misalnya gitu, beberapa daerah dan lain sebagainya. Semuanya punya sistem informasi masing-masing. Jadi kalau mau disatukan hampir impossible. Meskipun raksasa teknologi itu berani menyediakan sistem infrastruktur yang mendukung dengan skala yang besar. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah biarkan mereka punya sistem sendiri, tapi yang penting adalah ada keinginan untuk bisa data itu diambil ya atau di-share. Jadi ada akses untuk bisa share datanya, kemudian data itu yang kemudian diambil di trigger dengan big data platform untuk masuk ke environment data warehouse besarnya. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya pendekatan ini, dan ini akan lebih efisien, lebih efektif dari sisi biaya, dari sisi waktu, dan juga dari sisi sumber daya manusia yang membutuhkan. Ini juga terjadi untuk perusahaan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang orientasinya untuk masih pengen mengubah sistem informasinya jadi terintegrasi jadi satu gitu, ini hampir impossible menurut saya. Dan sudah tidak memungkinkan kalau di zaman-zaman sekarang. Nah, arahnya adalah ke big data ini sebenarnya. Jadi yang fokusnya datanya saja yang bisa diintegrasikan. Jadi sistemnya nggak apa-apa sendiri-sendiri. Nah, itu juga bagus ini kalau misalnya kita bisa angkat jadi topik tesis ya. Mungkinkah itu terjadi gitu ya hipotesisnya. Nah, tapi kalau dalam skala tertentu kita sudah bisa bisa membuktikan itu. Tapi kalau bisa dijadikan tesis itu akan sangat baik ya. Bagaimana caranya membangun interkonektivitas data dengan menggunakan big data dari berbagai macam sumber yang berlainan. Nah, maka nanti
proses di sini ya, proses di ini algoritma event processing-nya ini atau event ingestion ini akan masif nih. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi misalnya ada update data dari satu ERP, kemudian langsung kita ambil gitu ya, dan semacam itu. Jadi itu akan menjadi sangat-sangat menarik ya, dan itu sangat banyak sekali. Atau menggunakan teknologi batch juga tidak masalah. Nah ini menjadi penting sekali. Nah kemudian ini juga menjadi menarik, kita nanti bisa bekerja dengan konsep skema on-demand data storage ya. Karena nanti datanya yang terlibat di sistem big data kita itu sangat bervariasi dan bermacam-macam. Dan ini menjadi penting agar kita bisa mempercepat proses-proses analitik yang terjadi agar pengambilan keputusan juga cepat. Nah, sering terjadi kita melihat kalau untuk bisa mengambil keputusan harus nunggu reportingnya di Grab dulu dan seterusnya. Nah, ini cukup sulit ya. Nah, ini menjadi critical success factor ya, kalau kita ingin berhasil dalam menjalankan big data analitik ya. Nah, pertama harus jelas nih, bisnis need-nya harus jelas. Jadi makanya tadi ada pertanyaan-pertanyaan awal ya, terkait dengan bisnis need-nya. Jadi tidak bisa juga big data itu kemudian orang nggak tahu apa bisnis need-nya, langsung kemudian mengenerate analitik dari kumpulan data besar. Itu juga akan sulit gitu ya, karena tidak terbentuk domain knowledge. Nah, ini juga berbahaya. Terus kemudian harus ada komitmen yang kuat nih. Jadi ini ada executive champion. Jadi kalau si eksekutif tidak menggunakan analitiknya sebagai senjata untuk melakukan sesuatu juga sulit juga gitu ya. Akan tidak terpakai juga. Kita udah susah-susah melakukan analitik tapi sayangnya tidak terpakai. Itu juga tidak akan terasa manfaatnya sehingga integrasinya menjadi sulit. Makanya kadang bentuknya kan dashboard ya, dashboard yang menunjukkan proses saat ini, sehingga kemudian apabila ada satu data dari satu departemen, misalnya di organisasi itu belum muncul, itu kan men-trigger untuk dikejar agar muncul. Kemudian alignment ya, business and IT strategy ini menjadi sangat penting. Kemudian mempercepat decision making, gitu ya. Nah ini juga nih menarik nih. Jadi strong data infrastructure. Nah ini ada istilah baru nih, data infrastruktur. Jadi kita melihat kalau di big data ini data tidak sekedar data sebagai komoditas, tapi ini infrastruktur. Jadi infrastruktur itu kan sesuatu yang wajib yang harus ada. Nah ini menjadi sangat krusial. Kemudian ini ada analitik tool yang tepat gitu ya, dan kemudian ini juga menarik ini. Kalau analitiknya tepat, orangnya juga tepat, maka akan growth satu skill set di satu organisasi. Orang itu bisa melihat, oh ternyata analitik itu butuh skill semacam ini untuk mendukung ke atas ini ya, strong data infrastruktur, mempercepat decision making, kemudian kita bisa melakukan penyesuaian antara bisnis dan strategi, kemudian memperkuat komitmen eksekutif, dan akhirnya bisnis modelnya menjadi clear. Gitu. Nah kalau bisnis modelnya clear, maka bisnis as usual akan jalan ya, revenue akan masuk dan seterusnya, sehingga punya profit. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi ini akan menjadi critical success factor untuk big data analytics. Semuanya sangat berperan. Dan kita sebagai seorang data scientist itu harus menguasai semua ini, semua komponen ini. Jadi kita harus punya kemampuan tidak hanya statistik atau matematik atau algoritmis gitu ya, tapi juga bisnis model, berarti bisnis need, berarti kita harus paham bisnis modelnya, harus tahu tentang domain knowledge dari bisnis yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini jadi tantangan tersendiri ya, kalau orang-orang ilmu komputer menurut saya secara analitik sudah jago gitu ya, tapi tinggal dipapar dengan bisnis domain dari masing-masing area. Kalau misalnya tertarik dengan mengkombinasikan teknologi untuk pertanian, maka ya kita harus mempelajari smart farming-nya seperti apa, kemudian yang lain juga sama dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting ya untuk dipahami. Dan ini ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis big data analytics secara teknologi. Jadi ada beberapa strategi. Jadi strategi pertama disebut sebagai in-memory analytic. Nah, ini fokusnya pada bagaimana kita memanfaatkan kemampuan memori. Ya, memori itu kemampuan untuk menyimpan proses komputasi dan data yang terlibat di dalamnya dalam waktu tertentu sehingga proses analitiknya selesai. Nah, sehingga ini yang menjadi catatan adalah penggunaan untuk penyimpanan dan processing ini
ini menggunakan kemampuan dari RAM. RAM tahu ya, memori gitu ya, dari memori komputasi. Nah, ini menjadi sangat besar. Dan ini sehingga tidak mengambil atau memakan resource yang ada di prosesor. Jadi kita menggunakan memori. Nah, kemudian ada juga in database analytic. Nah, ini melakukan analitik prosedur itu pada mesin database ya, atau di data store-nya. Nah, ini mungkin logikanya sama seperti di database ya. Di database kita juga bisa melakukan beberapa fungsi komputasi gitu ya, yang diperlukan gitu. Jadi tidak harus di aplikasinya. Tetapi ini tentu saja dalam skala yang sangat besar gitu ya. Nah, kemudian ada juga grid computing NMPP. Nah, ini menggunakan parallel processing ya. Jadi menggunakan banyak mesin dan prosesor yang di setup secara paralel. Nah, ini seperti cluster lah ya, cluster komputer, distributed computer, distributed system, atau mungkin kayak grid ya, grid infrastruktur. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti yang menggunakan appliance, ini menggunakan kombinasi antara hardware, software, storage in single unit untuk menciptakan performance dan scalability. Maka perkembangannya kan bisa menggunakan GPU, menggunakan high performance computing, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah memungkinkan kita melakukan big data analitik karena kita punya kemampuan-kemampuan yang bisa kita explore dari sisi hardware gitu ya. Nah, tentu saja nanti ada beberapa challenge ya. Jadi data volume ini selalu akan menjadi musuh terus-menerus karena makin banyak data yang harus di-manage, maka otomatis ya kita harus sangat hati-hati. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan algoritma semata, tetapi juga kemampuan dari environment-nya. Sehingga nanti harus deal dengan load balancing-nya, harus deal dengan prioritasinya, kemudian harus deal dengan resource alokasinya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ini data integration. Nah, ini kita harus punya kemampuan untuk mengkombinasikan data dengan cepat, tetapi dengan reasonable cost. Jadi harus cukup precise lah ketika kita mengkombinasikan beberapa sumber data agar kita punya kemampuan menghasilkan dataset yang cukup baik. Kemudian juga butuh processing capabilities ya. Ini bagaimana kita bisa memproses data secara cepat ya. Ketika itu data di capture, pada saat itu juga kita bisa melakukan eksekusi komputasi begitu. Nah, kemudian harus memperhatikan juga data governance ya, atau tata kelola datanya. Ya, jangan langsung semuanya bahasa saya langsung diterabas semua, tapi kita harus memperhatikan ada faktor security, ada privacy, ada access control. Nah, ini harus diperhatikan dengan sangat gitu ya. Kemudian juga harus skill availability-nya dari data scientist harus growth juga gitu ya, harus berpikir kencang gitu ya. Sekarang mungkin kalau di AI kita lagi berhadapan dengan nature based AI ya, yang kemudian menggunakan ke arah revolutionary and reinforcement learning gitu. Nah, ini juga harus segera diambil ya sebagai skill set kita sebagai seorang data scientist. Dan tentu saja yang terakhir adalah solution cost ya. Nah, return on investment-nya harus worth it ya. Kita memproses data dengan investasi yang sangat besar, tapi kalau tidak bisa keluar dan menghasilkan sesuatu yang sangat baik, ya agak sulit bagi kita untuk kemudian bisa bekerja dengan nyaman gitu ya. Nah, ini nanti yang menjadi problem atau obstacle yang nanti harus kita perhatikan dengan sangat ya. Jadi proses efisiensi dan cost reduction ini juga menjadi sangat penting gitu ya. Logikanya kalau datanya besar maka kita butuh komputasi panjang lama. Nah, otomatis komputasi panjang lama itu kan butuh power ya, pendingin ruangan dan lain sebagainya yang cukup krusial. Nah, pada titik itu ya berarti kita harus mengefisienkan itu. Jadi jangan sampai karena kita menggunakan komputasi besar, kemudian listrik juga melonjak, nah itu juga bahaya. Kemudian ada brain management, kemudian ada revenue maximization ya, kemudian bagaimana kita bisa memiliki customer experience. Nah, ini seperti data analitik itu seperti UI UX kalau bahasa penyajiannya nanti. Jadi bagaimana kita juga harus belajar menembak sudut pandang dari customer sehingga data yang kita sajikan itu langsung mengena dengan sasaran yang kita inginkan. Nah, kita sering
langsung nembak bahwa grafiknya semacam ini gitu. Nah, pada titik tertentu itu juga harus dipelajari juga sebagai seorang data scientist. Grafik yang seperti mana, penyajian atau visualisasi seperti mana yang itu bagi customer itu langsung mengena, mendapatkan informasi. Nah, itu di customer experience penting sekali. Kemudian nanti ada identification, customer recruiting, kemudian ya customer service improvement, mengidentifikasi new problem, market opportunities, kemudian risk management, dan juga yang lainnya. Nah, ini satu-satu. Nah, ini juga menarik, ini di kasusnya single source of truth ya dari bank, ini misalnya untuk melihat kalau infrastruktur big data di bank seperti mana. Nah, ini menjadi menarik, ya ini contohnya. Nah, jadi mereka bagaimana mengidentifikasi kalau di bank itu memang sudah officially sistemnya banyak ya, ada sistem tentang identitas customernya, karena di bank itu relatively sistemnya itu memang tidak tanda kutip jadi satu besar ya, tetapi karena regulasi di sana itu mensyaratkan misalnya untuk identity management atau user manajemennya itu harus dikelola oleh sistem tersendiri yang cukup kuat. Nah, maka dia biasanya sudah punya sumber data tersendiri, dalam hal ini database yang mengakomodasi sistem tersebut. Nanti untuk lending ada sendiri, untuk saving ada sendiri, kemudian untuk insurance sendiri, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik, sehingga waktu itu cukup sulit ya, jadi satu data customer ini ada di banyak tempat begitu, dan itu harus diintegrasikan. Nah, pendekatan yang biasanya terjadi adalah menggunakan warehouse, jadi ada menggunakan data warehouse. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, makanya sangat susah untuk mengidentifikasi ini financial exposure di semua sistem. Nah, contohnya misalnya kita ada ada pengajuan kredit baru dari customer, maka kita harus memastikan bahwa dia itu verified user, simpanannya oke, mungkin histori kreditnya juga oke, kemudian mungkin dia punya relasi tunggakan kemana, dia tidak terekspos oleh kejahatan finansial misalnya gitu, sehingga sulit sekali ya, query-nya akan sangat luar biasa. Dan itu ada kita harus query di triliunan data mungkin begitu. Nah, sehingga kemudian dibuat semacam ini yang namanya sistem dari physical ini dipindah menjadi logic server ya. Logic server itu hanya fokus pada relasi data. Jadi query-query-nya sudah diakses, sudah dirancang, sehingga ketika ada kebutuhan tadi kita tinggal mengakses relasi data tersebut. Nah, ini kekuatan data warehouse dengan menggunakan BI ini akan sangat bagus sekali. Nah, dan ini juga nanti tempat di mana kita menggunakan big data processing untuk keperluan itu. Dan sebenarnya ada merek ya, ada brand namanya MarkLogic. Server ini sangat terkenal, biasanya memang sangat kuat di engine data warehouses dan BI tentu saja. Nah, ini sangat mendominasi di perbankan ya, dan tapi sangat mahal sekali. Nah, ini kalau di replace dengan Hadoop itu akan, atau mungkin dengan big data sistem mungkin akan lebih efisien gitu ya. Nah, kemudian di big data teknologi ya kemarin kita udah diskusikan, ada banyak sekali ya, ada MapReduce, Hadoop, ada Hive, ada Pig, HBase, Flume, Ambari, dan lain sebagainya. Nah, big data teknologi sendiri untuk MapReduce ini memang difokuskan untuk mendistribusikan proses dengan menggunakan multi-structure data file. Nah, jadi ini menariknya adalah multi-structure data file yang dilempar ke banyak cluster ya, atau prosesor. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita ubah jadi data node itu yang kemudian dilempar kemana-mana. Ya, tujuannya memang untuk mencapai high performance ya, dengan simple computer. Nah, simple dalam tanda kutip ya, tapi simple ini mengkoleksi atau mengkoordinasi sekian banyak resource komputasi. Nah, kemudian ini sangat bagus ya kinerjanya untuk processing dan analyzing ya, jadi semacam itu. Nah, mungkin ini saya skip karena kemarin sudah kita jelaskan. Nah, ini juga sama tentang overview big data-nya. Oke. Nah, ini menjadi menarik. Kita bisa lihat implementasi dari di IB misalnya untuk big data solution. Ya, jadi kan mereka punya beberapa data center ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang mereka sudah running. Nah, kemudian
karena mereka ya mungkin IP tahu ya, platform e-commerce, mereka usernya itu mengakses ke website, ke alamat website mereka, kemudian melakukan transaksi di sana, maka ya otomatis mereka membutuhkan apa namanya, akses ke semua sistem atau informasi produk dan lain sebagainya itu dari berbagai dunia, sehingga kemudian dibuat multi-site ya, atau data centernya dibuat menjadi beberapa tempat. Nah, yang menarik kita lihat di sini, in case mereka punya 2 data center, ya, ini ada data center 1 dan data center 2, ini masing-masing ini twin ya, sama, aplikasinya ditaruh di situ, kemudian di sini, bahkan di sini distribusikan, terus kemudian dibuat load balancing. Jadi load balancing ini adalah fungsi untuk mekanisme mendistribusikan job atau request transaksi agar tercipta keseimbangan kinerja ya dari atau keseimbangan beban kerja di data center. Dan ini kemudian bisa bisa berpindah ya dari data center 1 ke data center 2. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa untuk melakukan analitik ya dari transaksi-transaksi yang terjadi itu, mereka tidak menempatkan di data center 1 dan data center 2. Nah, pertanyaannya pasti kenapa? Nah, karena kita harus memahami bahwa melakukan analitik big data semacam ini, terutama yang near real-time analytics, itu kan resource komputasinya sangat besar, akses data ke sumber datanya juga sangat banyak sekali. Nah, kalau dijadikan satu di dalam satu data center, maka dia punya potensi untuk menambah beban dari setiap data center. Sehingga otomatis karena bertambah bebannya, maka service quality dari existing system itu akan pasti terserap ya, sehingga otomatis juga akan terganggu. Nah, ini yang dihindari sebenarnya dengan konsep itu. Maka di IB kemudian diputuskan dibuat satu data center khusus, satu lagi data center ketiga yang dia memang fokusnya tidak untuk operasional aplikasinya, tidak diakses oleh user, tapi hanya khusus untuk melakukan real-time analytics. Dan kemudian dilengkapi dengan ini Cassandra Ring. Nah, Cassandra Ring ini adalah Cassandra, mudah paham ya, Cassandra itu database, unstructured database ya, yang dia itu menyimpan semua transaksi di sini. Dan ini dibuat ring, dalam artian terdistribusi, sehingga terreplikasi di mana-mana, sehingga si analitik node ini pun tidak perlu harus mengganggu beban kerja dari data center 1 dan data center 2. Cukup dia mengambil dari menganalitik dari Cassandra database yang ada dalam data centernya dia. Nah, ini sebagai contoh ya, ternyata memang nggak mudah untuk melakukan data analitik. Jadi tidak kemudian serta-merta kita punya hidup kemudian langsung bisa dilakukan analitik gitu ya. Tapi harus dari sisi arsitekturnya pun juga sangat dominan. Nah, saya harus mengakui kita cukup lemah di hal-hal kayak gini ya. Jadi kita masih berpikir bahwa kasarnya laptop kita pasang environment big data, kemudian langsung dipasangi untuk analytic tools-nya, dan kemudian kita ngambil data dari itu juga, selesai gitu. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Karena kita harus memikirkan kalau di level yang lebih masif semacam ini. Mungkin rekan-rekan yang punya pengalaman di dunia startup atau industri, isu-isu operasional sangat itu akan sangat menarik ya. Dari sini kita bisa melihat, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Kenapa IB butuh big data solution? Ya karena memang sistemnya sudah besar, dan kemudian mereka ada di berbagai macam node gitu ya, bahkan lebih dari 2 data center misalnya gitu. Tetapi mereka butuh untuk bisa mengagregat informasi dari situ untuk dianalitik. Nah, maka mereka butuh big data solution untuk melakukan itu, yang tidak mengganggu operasional yang mereka sudah punya. Nah, kemudian the challenge tentu saja adalah bagaimana bisa melakukan analitik dengan near real time ya. Nah, kemudian solusinya ya tadi, akhirnya agar bisnis juga as usual, tidak terganggu, kita harus buat data center khusus yang digunakan untuk analitik dengan menggunakan replikasi database ya dari aplikasi yang sudah existing. Sehingga nanti query kita, tanda kutip, itu tidak membebani database yang digunakan untuk operasional, kan gitu. Nah, hasilnya tentu saja kita bisa menghasilkan nanti analitik terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di e-commerce, di IP ini. Kemudian, hal-hal kayak gini memang menjadi
menjadi ranah dari seorang data scientist. Data scientist tidak hanya bicara bagaimana menjalankan machine learning dan deep learning, tapi juga memastikan ketika menjalankan machine learning dan deep learning itu paham arsitekturnya juga, sehingga punya ekspektasi yang bagus begitu ya. Nah, ini menjadi penting ya, makanya skill untuk menginvestigasi big data ini menjadi sangat penting ya, dan ini menjadi salah satu yang dominan lah untuk melakukan itu. Nah, ini skill setnya. Kalau kita bicara skill setnya untuk data scientist ya, rekan-rekan, contohnya kayak tadi ya, kenapa kita mengusulkan misalnya IB menjadi semacam ini, karena kita harus tidak hanya selfish sebagai seorang data scientist, yang penting data dikumpulkan terus diproses, tapi kita harus memikirkan ini. Makanya ini penting banget nih, domain expertise ya, atau problem definition dan decision modeling. Kita nggak bisa yang penting keluar hasilnya, tapi kita harus mikir juga apa namanya, operasional platform e-commerce-nya jalan apa tidak. Nah, maka kita harus paham nih domain expertise. Ini cara kerjanya IB kayak apa, karakteristiknya seperti apa. Ini menjadi harus kita kuasai. Sehingga kita punya domain expertise, problem definition, and decision modeling. Nah, kemudian kita juga harus punya kemampuan untuk bagaimana mengakses data dan data manajemennya, baik secara tradisional maupun data-data sumber yang baru, ya. Kemudian ya programming jelas ya, programming data kalau bahasa saya. Nah, ya Python lah ya semacam itu, scripting, hacking gitu ya. Kemudian kita juga paham tentang dunia internet dan sosial media, sehingga kita terutama teknologinya, sehingga kalau kita teknologinya tahu, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengambil data. Kemudian kita harus punya ini ya, 2C ya, curiosity dan creativity, dan communication serta interpersonal yang baik ya. Jadi ini juga menjadi sangat penting. Oke, nah kita masuk lagi. Nah, ini juga bisa dilihat misalnya di dunia politik, itu bisa melakukan big data analytic juga di politik ya. Nah, ini contohnya semacam ini. Nah, jadi kita punya data source misalnya dari data sensus ya, misalnya kalau di Indonesia berarti BPS ya, BPS, kemudian kita bisa lihat population spesifiknya, age, kemudian ras gitu ya, kemudian mungkin juga jenis kelamin dan juga tingkat pendapatan atau yang lain. Terus kemudian kita juga punya election databases, ini KPU nih biasanya gitu ya. Nah, kemudian bisa market research ya dari beberapa lembaga survei misalnya gitu. Kemudian kita lihat dari social media, kemudian bisa juga meng-crawl dari news portal dan lain sebagainya. Atau data pendukung lain yang dibutuhkan. Nah, baru kemudian kita bisa membuat suatu big data analytics ya. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi, tapi dari sumber yang bermacam-macam. Nah, gitu ya. Jadi predicting, identifying, kemudian melakukan assessing, dan kemudian profiling ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dari memprediksi outcome dan juga trennya, mengidentifikasi apa yang saling berhubungan antara event dan hasilnya, melakukan assessment sentimennya, kemudian gitu, dan tentu saja nanti memprofile behavior yang sama, karena behavior yang sama biasanya nanti mempengaruhi pada election, misalnya gitu. Nah, outputnya tentu saja nanti bisa fundraising gitu ya, misalnya penggalangan dana, kemudian kita bisa tahu targetnya yang jelas siapa, increase number of volunteer, kemudian movementnya bagaimana, kemudian memobilisasi voter dan lain sebagainya. Ini juga salah satu yang bisa dikerjakan di big data analytic ya. Jadi ini juga menarik gitu. Nah, kemudian tentu saja di big data kita deal dengan data storage-nya ya. Jadi harus perhatian juga dengan data storage-nya. Jangan sampai kita hanya fokus pada processing, tetapi terlupa teknologi penyimpanannya. Nah, karena teknologi penyimpanan ini seperti investasi terbesarnya menurut saya. Nah, jadi kalau processing bisa, kalau mesin itu bisa gonta-ganti lah ya, bisa bongkar pasang, kita optimasi lagi. Tapi kalau storage, begitu kita kehilangan momen storage-nya itu bermasalah, maka pada saat itu kita kehilangan momentum atau potensial loss-nya cukup tinggi ya terkait dengan itu. Jadi kita harus menariknya, harus sangat perhatian di sini. Nah, ini juga yang kita lagi fokuskan ya, makanya kita udah 2 tahun kalau di Lab SKJ ya, di tahun pertama di 2019 kemarin kita fokus di infrastruktur, jadi dilengkapi dulu. Nah, tahun kemarin kita fokus ke data warehouse-nya, jadi nyiapin tempat dataset. Nah,
sekarang kita udah nyiapin beberapa engine untuk seperti AI atau mesin deep learning engine ya untuk nanti bisa main di situ. Jadi ini menjadi menariknya. Nah, apa yang menjadi penting ya? What is the impact the big data pada data warehouse? Nah, ini menjadi menarik ya. Jadi data warehouse-nya itu menjadi lebih bervariasi. Jadi tidak hanya data warehouse dari beberapa sumber database atau RDBMS existing, tapi juga apa namanya sumber datanya itu bisa file base atau mungkin data sensor, file, TXT, CSV, semuanya masuk di situ. Sehingga saya beranggapan bahwa ini tidak lagi hanya sekedar data warehouse, tapi data lake ya. Jadi kalau data warehouse itu masih ada formatnya gitu, masih terstruktur lah, semi-semi terstrukturnya masih ada. Tapi kalau data lake itu kan sudah tidak terstruktur, jadi mau ya ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, jadi satu. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk use case untuk hidup, dan kemudian data warehousing juga ini menjadi sangat penting ya. Konsep data warehouse tetap dipakai karena dia yang bisa mengintegrasikan atau memanage berbagai macam jenis database dalam satu tempat lah gitu. Jadi ini bisa kita pasif, bisa kita pakai. Nah, ini menjadi menarik ya, kalau kita menggunakan tools data warehouse dengan Hadoop, itu juga ada komparasinya. Ya, jadi ini sebagai contoh untuk item low latency, interactive report, dan keperluan OLAP ya, online application process, itu data warehouse memang menjadi masih cukup krusial, karena Hadoop memang tidak langsung menyediakan report ya, butuh visualization tool lah gitu. Kemudian untuk SQL compliant, dua-duanya oke. Jadi kalau kita menggunakan merun SQL language, tidak ada masalah. Kemudian untuk pre-processing atau exploration dari raw data yang sifatnya tidak terstruktur, memang ada di Hadoop ya. Kalau di data warehouse itu mostly kalau bisa terstruktur gitu, jadi sudah rapi. Gitu. Kemudian ini juga online archive, itu biasanya menggunakan data warehouse, lebih bagus. Kemudian high quality, clean, and consistent data, dua-duanya punya mekanisme. Ya. Kalau kita mendengar ada istilah ETL, ya, extract, transform, load, itu kan dua-duanya ada semua. Kemudian usernya juga banyak, gitu ya. Kemudian ini juga menarik, discover unknown relationship in the data, itu ada di Hadoop ya, buat data warehouse, karena mostly dulu natively pakai RDBMS, kan otomatis relationship-nya itu sudah fix dari awal. Kalau ini bisa saja kita nanti hubung-hubungkan, gitu ya. Kemudian menggunakan proses logik yang kompleks, ya dua-duanya punya. Penggunaan CPU analisis itu ada di data warehouse ya. Tetapi dari sisi sistem, data governance, flexible programming language untuk running paralel, kemudian sandbox exploration itu ada di Hadoop ya. Kemudian untuk provisional data ada di data warehouse, tapi untuk security dan regulatory compliance dua-duanya cukup oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kapan kita menggunakan data warehouse, kapan kita menggunakan Hadoop, itu bisa kita gunakan dengan checklist ini. Jadi gitu, ketika kebutuhan dari industrinya itu adalah semacam itu, maka ya kita ngikut dari subset dari checklist ini. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi kadang ada pertanyaan kita sebagai seorang big data engineer gitu ya, atau expert gitu, kapan kita harus pakai Hadoop, kapan kita harus pakai data warehouse. Nah, ini jadi technical checklist lah gitu ya. Jadi jangan hanya like and dislike gitu ya. Nah, kemudian menjadi menarik karena ya Hadoop ini sudah punya kemampuan untuk storing ya, dan juga archiving multi-structure data, cukup mengenakkan ya untuk filtering, transforming, consolidating multi-structure data. Apabila kita punya analyze large volume, itu juga menjadi enak gitu ya. Kemudian MapReduce juga provide ADBMS sehingga bisa digunakan untuk cross computing platform. Kemudian ada front end query tool ya untuk menganalisis data. Nah, ini sebenarnya bisa diintegrasikan. Nah, jadi antara teknologi data warehouse dengan big data ini. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita tuju, yang di Lab SKJ lakukan ya. Fokusnya semacam ini. Jadi kita tidak kemudian full Hadoop gitu ya, tetapi misalnya kita pengen mengintegrasikan punyanya si master gitu ya, aplikasi-aplikasi di kampus misalnya gitu, yang mereka punya akademik, punya perpustakaan, macam-macam. Nah, itu sebenarnya kita bisa integrasikan dulu. Nah, kemudian baru dimasukkan di Hadoop. Nanti kemudian kita tambah dengan sumber-sumber data yang sifatnya raw data.
Nah, kemudian nanti di manage semuanya di hidup, kemudian kita punya developer environment untuk dikembangkan ke berbagai macam jenis dashboard atau analitik platform yang lainnya. Nah, itu yang apa ya, yang bisa kita lakukan dari sisi strategi integrasi antara data warehouse dan hidup. Nah, ini adalah saya tawarkan apa namanya tesis ya, kedua. Jadi tema tesis. Jadi integrasi antar di level data storage ya, antara data warehouse dan hidup gitu. Nah, yang di sini yang persimpangan tanda panah antara biru dan orange ini adalah fokus di risetnya. Nah, saya membayangkan nanti kita bisa pakai pipeline, ada apa tuh menggunakan teknik dari apa tuh enterprise service bus dan lain sebagainya, itu bisa dibuat atau menggunakan langsung ya paralelisasi data di sini dari data warehouses langsung ditarik ke hidup, itu juga tidak ada masalah. Nah, jadi ini salah satu yang bisa kita gunakan. Nah, di sini bisa bentuknya macam-macam teknologinya, file storage, bisa menggunakan apa data warehouse semacam Pentaho atau yang lain, itu pun juga tidak masalah. Dan itu bisa kita kerjakan juga. Jadi tinggal nanti masuk ke sini. Sehingga fokusnya nanti bagaimana dari data-data sumber yang relasional ini, itu kemudian digabung atau dianalisis, direlasionalkan dengan sumber-sumber data yang sifatnya raw data. Nah, ini tantangan tersendiri ya untuk riset gitu. Mungkin teman-teman yang tertarik di dunia ini, mungkin fokusnya di data warehouse, kemudian RPLD-nya, rekayasa perangkat lunak dan data ini, nah ini bisa main di situ begitu. Jadi ini akan sangat membantu karena itu salah satu isu real ya di kita. Jadi semacam itu. Nah ini sehingga ini ada istilahnya coexistence of Hadoop and data warehouse. Jadi sebenarnya bukan saling apa istilahnya saling meniadakan atau apa istilahnya itu menggantikan, tetapi kalau di potensinya itu digabung, maka kita punya kekuatan apa ya data storage engine yang cukup kuat ya. Nah kemudian ya banyak sekali lah untuk yang vendornya ya, dari Cloudera, Mapper, Hortonworks ya. Saya sangat impress dengan Cloudera. Ini luar biasa pengembangannya. Kita belum bisa ngejar ya untuk mereka ya. Nah ini sebagai contoh ini, MarkLogic ini dipakai di dunia, di industri-industri yang sangat prestis gitu ya. Kemudian dan juga karena dia proprietary, jadi standar industrinya sangat tinggi. Ya, nah ini dan yang lain juga sama, gitu ya. Nah kita berharap nanti kita bisa punya nih satu apa ya, impiannya adalah punya teknologi baru yang kemudian bisa sebanding dengan mereka semacam ini, gitu ya. Nah kemudian ini juga ada menarik, ini contoh studi untuk reduce traffic congestion di Dublin. Nah ini menjadi menarik ini. Nah ini juga menjadi menarik ya, bisa kita bisa memunculkan ini contohnya sangat cocok lah untuk kota-kota di Jogja, nanti di Jogja maupun di Indonesia lah gitu ya. Jadi kemudian ada juga ini credit reform ya untuk big data visual analytics, itu juga menjadi menarik gitu ya. Nah kemudian di big data sendiri kita juga mengenal ada stream analytic ya. Jadi ini istilahnya data in motion analytic and real time data analytic. Jadi data itu akan menghasilkan bisa dihasilkan analitik seketika setelah data itu bergerak atau berubah atau terupdate. Nah, karena ini menjadi salah satu fungsi utama dari analitik, yaitu adalah menghasilkan velocity yang sangat cepat. Gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus kita. Ini juga masih jadi challenge, ini bisa jadi riset berikutnya untuk tesis, bagaimana kita mengakali agar kemudian analitik kita itu tidak menunggu waktu tertentu, tapi bisa adaptif ya. Ini saya punya bimbingan itu tesis ya, Mas Afif ya, itu dia juga lagi mengerjakan ini untuk financial industry atau financial technology. Jadi dia mencoba membuat algoritma bagaimana agar di big data itu muncul velocity sehingga kemudian kita bisa menghasilkan data in motion analytic. Nah, ini menjadi penting. Nah, analytic proses ini ya extracting actionable information ya untuk continuously flowing and streaming data. Ya. Nah, karena stream analitik ini akan menjadi sangat-sangat penting ya agar tidak terjadi loss ya terhadap data sendiri. Nah ini juga menjadi menarik. Nah ini contoh lagi stream analitik di dunia energi
Nah, ini sebenarnya sedang saya kerjakan juga. Nah, kalau ada yang tertarik bergabung, nanti mungkin dalam minggu ini kami akan coba over ya beberapa tema tesis atau tema penelitian yang bisa diambil di lab SKJ sebenarnya. Nah, ini menarik, dari industri itu ya ada sistem energy production sistemnya gitu ya, traditional dan renewable-nya gitu ya. Biasanya mereka punya sensor-sensor di kilang-kilang minyak atau di batu bara dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa memonitor energy production system statusnya. Kemudian mereka juga memperhitungkan data-data pendukung semacam data-data meteorologi dan lain sebagainya, usage data. Nah, ini kan real time ya, setiap saat terupdate. Nah, ini nanti kemudian dilakukan data integration dan temporary staging, kemudian masuk ke data warehouse mereka di permanent storage area gitu ya, dan kemudian nanti akan menghasilkan ini streaming analitik ya, sehingga kalau punya streaming analitik kita bisa melakukan menganalisis data production. Ini mirip dengan yang kita kerjakan, kita mencoba mendapatkan data-data energi, potensi energi, dan kemudian harapannya nanti menghasilkan production analitik dan enhancement terhadap production tersebut ya. Ini kemarin tahun pertama nih, alhamdulillah tahun kedua kita diizinkan untuk tetap berlanjut penelitiannya untuk tahun kedua. Nah, moga-moga kalau ada yang tertarik bergabung nanti bisa ikut juga. Teknologinya tadi ya, isunya di energi, tetapi teknologinya ya deal dengan tadi dengan dunia Hadoop dan data warehouse tadi. Nah, nanti di stream application banyak lagi ya, ada di e-commerce juga muncul. Ini paling kenceng nih menurut saya. Sekarang bahkan datanya jauh lebih banyak dari data telecommunication. Ya, kemudian di dunia law enforcement dan cyber security juga muncul, power industry, ya, kemudian financial service, health service, dan government. Jadi ya cukup banyak. Ya. Jadi ini adalah beberapa contoh ya bagaimana arsitektur big data itu dimunculkan. Oke. Nah, itu kira-kira ilustrasi bagaimana kita memahami arsitektur itu sangat penting untuk kita kerjakan ya, sebelum kita kuasai lah, sebelum kita benar-benar melakukan data analitik ya yang lebih operasional. Nah, sehingga kita jadi tahu, oh data itu berasal dari mana, kemudian proses stagingnya kayak apa, harapannya nanti menghasilkan analitik seperti apa itu bisa kita pelajari. Nah, jadi semacam itu. Nah, atas dasar ini sebenarnya kemudian kita melakukan penelitian tentang mengembangkan environment kita sendiri ya untuk keperluan kita sendiri. Nah, itu juga menjadi alasan ya, karena memang tadi spesifik purpose-nya masing-masing. Oke. Baik, mungkin untuk yang pembahasan ini saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan sambil saya mempersiapkan yang presentasi kedua.